Diam. Diam ya kalau setelah lagu selesai atau keluar. Besok kamu les ya. Fokus ke Assalamualaikum, jreng. Waalaikumsalam. Apa kabar kawan? Baik semua Bu. Semuanya. Iya, gimana kabar kalian hari ini? Baik aja Bu. Kayaknya tadi siapa sih cewek? Suara cewek kayak lemes banget. Oke, hai. Ketemu lagi. Hai Putih. Wah, Rinjani sekarang backgroundnya udah sama nih. Hai Ibu. Mantap Putih. Aku panggilnya siapa sih? Putih atau Raudia? Putih, Bu. Oh, Putih. Nama kamu sama seperti murid aku di kelas 1. Cega. Mari tarik nafas. Buku tadi lagunya agak serem. Itu serem ya? Aku kira itu oke aja. Soalnya kan itu kan pakai lagu Arab gitu kan, khasnya sana gitu. Jadi kayak ya biasa sih buat mereka. Tapi agak serem ya buat kita yang nggak biasa ya. Oke, sebelum aku mulai, wah gimana nih kondisi kalian? Apakah baik-baik saja ataukah ada yang sudah mulai stres? Di sini panas. Keisha, aku tahu. Haira kenapa nih Haira? Ngantuk dikit gak ngaruh Bu? Wah masya Allah. Iya nih Ki, aku juga lagi panas banget di sini. Di depan aku ada kipas. Bu lepas jahitan sakit nggak sih Bu? Mantep rasanya Jani. Setiap tarikan
udah gitu nggak pakai bius lagi, katanya emang nggak pakai bius kalau pas jahitan. Bagusan background pasming bu. Shining shimmering splendid ya, baru aja tidur siang jadi gak ngantuk, alhamdulillah. Iya, aku tadi tidur siang. Di sini ada tim-tim tidur siang juga nggak? Kayak Adit. Aku sih tidur siang juga ya. Atau kalian nggak sempat tidur siang ya? Allah, sedih banget. Ah, Rinjani kamu kenapa kok? Kamu pas jahitan, kamu habis apa? Nggak habis melahirkan kan? Kok melahirkan? Awal saya jarang bu. Oh jarang. Ya ampun. Kalian nggak sempat ini ya? Digigit anjing. Pasan di pasar minggu jarang ada anjing deh. Mana? Baru tidur siang, ya ampun kalian. Gak pernah tidur siang lagi. Semangat ya. Tidur bu cuma kalau ada kelas yang siang jadinya nggak sempat. Jadi aku tidur siang sampai keringat. Ya ampun panas banget ya nih. Makhluk Jabodetabek. Oke. Nah, sambil apa namanya? Kita mau melakukan emotional check up lagi ya. Yang pun guys, kita tinggal berapa bulan lagi? Februari, Maret. 2 bulan lagi. Aku setiap ketemu kalian, aku jadi menghitung hari terus menerus. Aku pengen tidur siang nggak bisa. Kenapa? Ibu kangen. Iya, sama manusia kangen. Aku hidupnya di rumah terus, jarang ada yang bisa diajak ngomong, kecuali ibu aku sih. Iya, kalau ntar kalian, ya ampun Garnet, tolong kamu masuk profilnya langsung ya, profile picture-nya. Kamu Nah, kemarin emang dari sononya apa begitu udah diganti. dari sana. Kamu kemarin kemana Net? Nggak ada Net. Aku juga di rumah. Oh, saya itu bu kalau nggak salah apa ya sakit perut bu. Wah, lagi haid. Apa gimana? Oh, iya bu. Ya biasalah ya hari Kayaknya pertama. bila ini jahit bu sakit banget bu. Minum air coba Net. Biasanya bisa. Oke, Bu guys. cuma bu minum air bu. Ya sembuh. Kenapa? Iya sih bener. Besok lagi. Oke, nah hari ini seperti yang aku janjikan. Oh ya, yang mau sambil isi emotional check up-nya boleh ya. Tapi aku lupa nih. Apa namanya si emosinya itu aku taruh mana ya? Oke. Lanjut aja ya. Nah, sambil kalian mengisi emotional check up, jadi hari ini seperti yang aku janjikan, aku akan membuka aktivitas informasi sumatif di nomor 3, aktivitas nomor 3 ya. Garneta anomali. Apa namanya? Aku alergi sumatif. Tenang guys. Yo, semoga ya ini memudahkan ya. Sumatif kali ini aku jamin dapat nilai bagus. Karena rubriknya aku nggak mau buat yang ribet-ribet. Apa? Hoak ya. Hoax nggak ya? Nggak dong. Yang benar bu, benar dong. Izin tutup kamera bu karena saya mau nge-charge. Oke, Putih. Oke, Adit. Endingnya sumatifnya lebih berat. Masa sih? Nggak dong, Anya. Please. Semoga enggak ya. Aku tahu kalian durasinya tuh sangat sedikit. Jadi, apa namanya? Kita buat yang ya take it easy aja. Nah, jadi kalau kalian buka apa namanya nomor 3 nih, aktivitas nomor 3. Aku langsung screen lagi. Langsung record aja ya. Good.
Recording in progress. Sebelum kita berdoa, Kuliah mau kasih pengumuman dulu. Sumatif bukannya satu semester satu kali, Bu. Iya, cuma karena kalian sekarang sudah kelas 9. Ini ketinggalan nih kayaknya nih ya. Jadi ambil air dulu. Oke. Pakai anomali citerep. Garnet. Jadi guys, karena kalian sudah kelas 9, akan ada beberapa hal yang di-customize untuk kalian gitu. Jadi kayak belajar nih, waktu belajar kalian tuh cuma 1 triwulan doang atau setengah semester. Sebentar, aku nyimpen nggak ya kalendernya? Kalau nggak salah kalendernya ada deh, kemarin dikasih sama siapa ya? Oke, sambil ini ya. Jadi karena kalian kelas 9, jadi kan harus ada persiapan-persiapan yang dilakukan untuk mempersiapkan diri kalian gitu ya, ke SMA. Jadi akan ada banyak sekali latihan. Aku search gini aja deh. Nah, ada kalender gajian. Gajian. Nah, jadi akan ada banyak sekali latihan-latihan yang kalian lakukan. Sehingga waktu belajar live kita terpangkas banyak. Bukan banyak lagi, sangat-sangat banyak. Nih, jadi waktu efektif belajar kalian, sebentar. Sorry ya, aku ulangi lagi informasinya guys. Ternyata ada yang belum dapat informasinya. Nah, Januari, Maret, mana sih Januari? Oke. Nah, jadi waktu belajar kalian itu hanya di bulan Januari, Februari, sampai Maret. Nah, terus nanti di tanggal 21 Februari itu adalah deadline pengumpulan tugas Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sorry. Tanggal 17 Maret, guys. Jadi, ini kelas 12. Aku salah fokus ya. Jadi, tenggat waktu semua asesmen kalian itu ada di tanggal 17 Maret 2025, termasuk sumatif. Oke. Sumatifnya apa? Aku langsung buka aja ya. Jadi, kalau ada yang mau ngerjain sekarang bisa langsung ngumpulin kali ya. Nah, jadi nanti untuk jadi untuk aku kok muter-muter. Nah, jadi untuk penilaian kalian hanya ada satu saja, yaitu di tanggalnya belum aku luncurkan ya. Jadi untuk asesmen yang pertama atau asesmen formatifnya itu ada di antara bulan Januari akhir atau Februari awal, tergantung bagaimana kita menyelesaikan beberapa topik yang menjadi target Buriha. Kemudian nanti sumatifnya, kalau misalnya Buriha buka awal Februari gimana guys? Atau sekalian aja dari Januari Buriha buka untuk pengumpulan sumatifnya? Buka aja. Oke. Nggak mau kalau formatif aku nggak mau buka. Soalnya gitu Bu. nggak dapat itu dulu, nggak dapat pembelajarannya dulu. Ntar kalian nyari jawabannya lewat buka. Ayo kita buka. Ibu aja Bu, kenapa sih? Ibu kok kemarin gitu ya, itu aja aku sudah menjelaskan materinya, masih banyak banget yang salah, gimana aku nggak jelasin dulu gitu kan. Terus habis aku buka formatifnya makin banyak lagi yang salah gitu ya. Panduan jawabannya ntar dari Google. Nah, jadi ini aku kemarin lupa. Ini padahal aku udah hapus tahu yang asesmen kedua, kenapa nggak kehapus ya di sini. Ini untuk yang mau kalender. Ya udah terus. Kalau yang sumatifnya berarti prefer aku buka dari Januari aja kali ya, biar kalau udah selesai langsung.
Kalau untuk sumatif nggak apa-apa dibuka awal, soalnya sumatifnya itu sangat mudah, jadi bisa kalian searching aja tuh bisa. Nah, terus udah kan? Ini untuk formatifnya asesmen pertama akan aku buka antara awal Januari atau akhir Januari atau awal Februari. Nah, untuk sumatifnya paling lambat paling lambat itu 17 Maret. Cuman saran aku mendingan kamu kerjain sekarang aja. Gampang kok. Memang apa sih sumatifnya, Bu Riha? Baik, sumatif kali ini kalian akan membuat tutorial. Maaf ya guys, aku ubah. Kemarin kan aku di sesi orientasi parentsnya tutorial umroh gitu ya. Cuman dipikir-pikir lagi gitu ya, umroh sama haji tuh nggak beda jauh, cuman beda satu doang gitu. Jadi yaudah haji aja gitu. Nah, proyek sumatifnya kalian akan membuat tutorial haji. 2020. Nah, di proyek kali ini ada 3 elemen penting yang harus ada dalam proyekmu. Pertama, harus memuat rukun dan keterangannya. Kedua, ilustrasi yang digunakan harus menggunakan foto dirimu. Jadi intinya itu penilaian praktek sih guys, gitu doang. Terus yang ketiga, hikmah atau makna baik yang kamu dapatkan dari proses haji. Nah, bentuk karyanya boleh berbentuk kolase foto yang dijadikan komik strip sederhana atau video dengan penjelasan, infografis, dan sejenisnya. Nggak bisa di-play. Ya, benar sekali, nggak bisa di-play. Bisa di-playnya di sini. Mana dia? Nah, terus Bu Rina kalau nggak estetik nggak gimana? Oh, nggak akan Bu Riha nilai estetikanya sekarang ya. Kalau kemarin kan wah sapi gini gini gini. Sekarang tuh mau buat barengan yuk buat kayak gitu. Barakallah lakum. Ini nah kayak buat kayak gini aja tuh itu untuk skip. Nah, bentar. Nah, jangan lupa gitu ya, kalau misalnya kalian buat tuh dikasih tahu juga nih konteksnya. Wukuf. Wukuf tuh di mana? Wukuf di Padang Arafah. Tanggal berapa? Wukuf itu cuma satu ya tanggalnya ya. Jadi dimasukin aja tanggalnya. Ini dia nggak masukin tanggal nih. Kurang 1 poin ntar. Terus habis itu, nah bisa nih kamu boleh. Nah, ceritanya Wukuf itu kan berdiam diri. Nah, itu tawaf. Tawaf itu apa sih? Oh, tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Nah, ini ada penjelasannya ya, atau keterangannya nih. Nah, mereka tawaf gitu kan, Ka'bahnya buat jadi tuh bebas gitu. Yang penting Bu Ria bisa ngeliat, oh ini kamu lagi ngelakuin tawaf gitu. Kamu foto aja terus kamu tempel fotonya terus kamu kasih penjelasan di slide itu juga nggak apa-apa banget guys gitu. Nah, agama bukan sebuah produk kamu gitu ya. Terus habis itu ya dong tutorial haji. Nah, rubrik penilaiannya akan seperti ini, sangat sederhana bukan? Nah, please banget ya, please banget. Jangan gunain bahasa yang ada di internet gitu. Jadi bahasa yang di internet terus kamu tempel gitu ya. At least kamu baca terus kamu parafrase. Nah, itu kamu udah bisa dapet yang range yang ini nih. Antara ini atau ini. Kalau udah kelihatan ini mah ChatGPT gitu ya. Ini ngambil kopas dari artikel kan beda banget ya bahasanya. Nah, itu udah langsung Bu Riha masukin ke sini nih kategorinya. Gitu. Assalamualaikum. Halo. Ya. Waalaikumsalam. Video boleh saya pakai poster gitu atau Kenapa? wajib Poster. bikin video. Oh, Boleh poster, boleh video. boleh bentuk kolase foto, jadi kayak kamu dijadiin komik strip, video, infografis, slide Canva, itu boleh banget. Yang penting fotonya foto kamu ya.
Jadi foto kamu pura-puranya lagi wukuf, misal kamu foto terus kamu tempel. Jadi ilustrasinya tuh ilustrasi kamu gitu. Yang ada di situ tuh pemeran utamanya tuh kamu gitu. Nah, terus habis itu konten hanya berisikan 6 rukun haji saja tanpa penjelasan. Nih, kamu cuma nulisin poin-poin rukun hajinya aja gitu, nggak pakai penjelasan. Udah, kamu langsung Buriha otomatis masukin ke berkembang. Terus kalau misalnya menggunakan isi konten menggunakan diri sendiri sebagai aktor dan memuat 6 rukun haji dengan penjelasan. Jadi di sini tuh kamu nggak pakai foto kamu sama sekali nih ceritanya. Nah di sini ada foto kamu ceritanya pakai kain ihram terus habis itu ngelakuin setiap step-stepnya gitu. Nah itu kamu sudah dapat masuk di dalam kategori mahir. Kamu cuman yang input rukun hajinya aja sama penjelasannya, misalnya wukuf. Wukuf adalah berdiam diri di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Tap gitu ya, selesai. Terus kamu masukin foto kamu. Itu kamu masuk dalam kategori mahir. Akan menjadi sangat mahir ketika kamu juga di akhir kalau slide atau video, berarti kan di akhir slide atau videonya gitu kan. Itu kamu mencantumkan hikmah atau makna baik yang kamu dapat dari prosesi haji. Misalnya, oh aku aku mendapat pelajaran atau makna baik nih Bu waktu berwukuf di di Arafah gitu. Di situ kita tuh diajarkan untuk bersabar gitu. Kenapa? Iya karena secara Buriha wukuf di Arafah tuh gak gampang gitu, panas, gerah, terus habis itu harus diem di situ nggak ngelakuin apa-apa, nggak bisa main game. Ya bisa sih, cuman ya jadi nothing aja gitu kan. Enggak sih, enggak, ada beberapa tuntunannya gitu kan, kayak bosan banget gitu Bu, dan kita disuruh untuk bersabar melakukan itu dari siang hari sampai terbenamnya matahari. Itu kan suatu hal yang luar biasa gitu. Menurut aku itu hikmahnya besar sekali sih Bu di situ gitu, untuk kita tuh belajar sabar. Nah itu kamu udah masuk ke kategori ini. Nah, nilai-nilai angka-angka di sini tuh apa sih Bu Riha? Angka-angka di sini itu adalah poin maksimal di kategori tersebut. Misal udah nggak ada hikmahnya nih, berarti kan dia di kategori mahir. Cuman dia tuh misalnya di kontennya itu cuman memuat berapa 4 rukun haji aja gitu, 2 laginya tuh ketinggalan, lupa dimasukin gitu. Nah yaudah, tinggal 59 ini dikurangi aja poinnya ya. Oh misalnya lupa 2 rukun haji berarti ya sekitar 39 lah. Jadi 39 tambah 30 berapa tuh? Ya 69 gitu. Cara bermainnya begitu ya guys. Kamu kok sihan. Benar sekali, ini fontnya kok beda-beda ya? Buria baru sadar. Kalau gambar aja boleh nggak Bu? Boleh. Pemeran utamanya boleh karakter kita nggak? Nggak. Pokoknya aktornya harus diri sendiri ya. Fotonya boleh bareng teman nggak Bu? Boleh. Buria tugas sumatifnya boleh bikin video atau terserah. Bu, kanvanya boleh di-share nggak? Kanvanya ada di... Nah, mana sih tadi? Aktivitas nomor 3. Jadi silahkan kamu cek ya di mana tadi, informasi kelas agama Islam, di informasi sumatif. Buriha udah masukin di sini. Gitu guys, semoga memudahkan. Kenapa sih Buriha kok aktornya tuh harus kita sendiri? Ini Buriha pakai aktornya dari kalian itu sebagai persyaratan untuk Astagfirullahalazim, penilaian akhir. Jadi kan ada ada penilaian praktek ya kan. Nah jadi daripada gitu kan kalian ujian lagi gitu kan, mendingan Buriha pakai sumatif ini juga sekaligus sebagai nilai ujian praktek kalian gitu. Gimana? Atau kalian mau double aja lagi nih, jadi ada ujian praktek agama Islam lagi. Jangan Bu. Jangan Bu. Ini cukup kok Bu. Iya. Ya. Ya. Saya mau nanya, jadi apa itu aku
instrukturnya boleh satu orang aja nggak apa ya Bu, nggak usah apa itu sama yang lain. Aku cuma satu orang juga. Terserah. Kalau Biar nggak kalau ribet Bu. iya nggak apa-apa banget. Mau sendirian boleh, mau bareng-bareng boleh gitu. Oh, sama Bapak nggak apa-apa nggak Bu? Sama Bapak. Emang bapak kamu mau? Tapi seru sih kalau bapak kamu mau. Yang boleh rame-rame cuman yang video ya guys. Selain video nggak boleh. Oh siap Bu. Siap. Gimana Bu? Yang membuatnya rame-rame itu hanya yang konten video. Kalau yang selain video tidak bisa rame-rame ya. Gitu. Jadi selebihnya nafsi. Gitu guys. Oke, ya kan nggak mau kan? Bu Ria sempat bilang kalau ujian SMM yang atlet itu Tidak. berbeda ya Bu. Iya. Di sini ada yang ini apa namanya? Sumatif apa? Astagfirullahaladzim. Programnya for atlet, SMM for atlet kah? Ada nggak di sini yang? Iya nggak ada ya yang join. Oke, yaudah. Nah kalau yang untuk for atlet, Bu Riha belum dapat bocorannya nih guys. Jadi ntar Bu Riha informasi lagi ya kalau aku udah dapet gitu. Tapi kalau misalnya kamu dapat program agama Islamnya yang covernya seperti ini, yang hijau ini nih, ya loading. Nah ini berarti apa namanya sama ya, apa namanya penilaiannya gitu, yang dinilai bentuk penilaiannya sama. Nah, untuk yang for atlet Bu Riha belum dapat bocoran nih guys. Nanti Bu Riha tanyain dulu ya. Ingat 17 Maret deadline-nya. Kalau bisa dilakuin sekarang, lakuin aja sekarang. Iya, aku belum buka ya. Nanti aku buka ya. Bu, kalau cuma kita aja nggak ada rombongan harus foto kah? Iya, harus next. Soalnya tadi itu Bu Riha menggunakan proyek sumatif ini sebagai ujian praktek kamu. Ya, kecuali kalau kalian setuju untuk ujian praktek yang berbeda sih. Kalau Bu Riha sih nggak mau ya. Berarti pas kita berpuasa dong Bu, maksudnya kalau kerja kelompok itu harus video Bu, nggak bisa digabung sama slides, nggak bisa Caca. Permisi Bu, saya Putih, saya izin bertanya Pak untuk tulisan di Canva boleh pakai foto dari internet? Nggak boleh, harus foto kamu Put, karena ini sebagai ujian praktek juga gitu. Iya Adit. Nah, terus Bu Riha kita bisa uploadnya di mana? Kalian bisa upload di topik terakhir di sini ya, sumatif dan refleksi program belajar. Nah, karena kalian ingin bulan Januari bisa upload, jadi ntar Bu Riha akan taruh di sini ya aktivitasnya ya. Sebentar, tolong kasih waktu Bu Riha. Sekarang hari Rabu, maksimal Jumat deh ya. Aku akan upload. At least hari Jumat sudah ada gitu aktivitasnya. Gitu. Aku nggak punya outfit putih-putih. Mau kena guys, mau kena. Atau gini aja deh. Aku orang putih Bu. Aku pakai mukena Bu. Ya enggak dong, kan ini kan yang lainnya cewek. Rafasya. Yang lain siapa Bu? Besok sore bawahan jamnya akan dilepas. Bu Riha. Bu, suaranya hilang Bu. Bu, suaranya hilang. Halo, aku hilang nggak? Bu Riha. Udah muncul. Oke, gitu ya Kalau guys. cowok gimana Bu? Kenapa? Outfitnya ngasih. Bu Riha, saya mau nanya. Apa tuh? Apa itu kalau aku punya sweater putih nggak apa nggak Bu? Dipakai aja buat ini. Apa itu bikin video yang haji gitu Bu? Si umroh. Boleh. Oh siap Bu. Bu. Itu kalau misalkan harus putih-putih semua gimana Bu? Kalau gitu kita sepakati aja deh. Kira-kira Jangan kalau putih untuk semua Bu. outfitnya atau ihromnya, kalian punya nggak baju putih-putih? Udah nggak Nggak ada, cukup Bu. Nggak ada Bu. Cukup. Oke, kalau gitu gini aja deh. Adanya baju lebaran.
Gini. Oke. Kalau gitu untuk outfit ihramnya, ya ampun outfit ihram warna-warni. Syarat dari Bu Riha adalah kalau perempuan harus pakai mukena, terus kalau laki-laki harus pakai baju muslim ya. Baju muslimnya koko gitu, sama pokoknya baju yang rapi, jangan pakai jeans, of course. Celananya celana bahan. Bu pakai kain kafan boleh nggak Bu? Boleh. Bu, tapi Bu warna mukenanya bebas kan ya Bu, gak harus putih. Ya, nggak apa-apa, nggak harus putih. Pokoknya kalau yang perempuan syaratnya pakai mukena ya. Pakai. Oke. Permisi Bu, oh iya satu lagi, nanti pas sudah selesai kelas bawah saya boleh minta recordingnya nggak Bu? Boleh. Nanti recordingnya Bu Riha taruh di ini ya, di apa namanya, di LMS. Yang recording kemarin perlu ditaruh nggak ya? Bu Riha, saya mau tanya, yang tugas sumatif boleh bikin apa aja? Boleh, bentuknya boleh bebas ya. FYI, kain ihram itu kadang ada yang beberapa orang gitu ya, ada yang menyimpan kain ihram yang digunakan ketika haji untuk kain kafan loh. Dan itu nggak apa-apa banget gitu. Karena kan kain ihram itu kan adalah kain yang tidak ada jahitannya ya. Jahitannya itu maksudnya tuh kayak gini nih. Ini kan kalau baju, ini kan ada jahitannya kan di sini. Jahitan untuk menyambung untuk membentuk satu bentuk gitu lah, apa sih lah itu, nggak ada yang ditempel-tempel terus dijahit gitu. Nah itu kan juga sama tuh seperti syaratnya kain kafan, makanya kadang ada orang yang memakai kain ihram menjadi kain kafan. FYI, fun fact. Selesai. Pakai celana pendek, ya ampun ya kali kamu kok haji pakai celana pendek guys. Bu pakai celana panjang putih boleh. Intinya kalau yang cewek wajib wajib memakai mukena, yang laki-laki Masya Allah, makasih loh Hafiz Baharudin. Iya, kalau yang laki-laki pakai sarung deh ya. Nah, dah fix. Kalau yang nggak mungkin gak ada yang punya ya Bu ya? Gak mungkin dong, harus ada yang punya. Orang Indonesia pasti punya dong. Ya gitu ya guys. Oke, terima kasih. Bu, kalau rombongan harus sama markah kapan? Bu, aku tadi mau nanya. Apa? Tanya apa? Itu kan kita kan disuruh jadi aktor diri kita kan, aktornya kan kita. Ya kalau kita hanya jelasin, nggak perlu peragain hajinya tuh boleh nggak sih? Tapi tetap pakai kamu misalnya nih. Ya, aku ngomong, Bu, aku yang ngomong. Tapi tetap harus ada kamu di situ. Karena buat ujian praktek. Ujian praktek aku ngomong kan, aku ngomong tapi aku nggak gerakan sholat hajinya enggak, aku hanya ngomong ini rukun iman apa haji gini gitu Bu. Tapi kamu pura-puranya lagi ngelakuin itu kan, kayak misalnya ihram, jadi kamu pakai kain ihram gitu. Aku pakai baju itunya, tapi aku nggak gerakan itu, aku hanya jelasin aku gini loh, gini gitu. Iya, tapi kamu nge-freeze kan? Enggak, aku ngomong freeze, aku ngomong. Tapi Bu, maksudnya nanti prakteknya aku ngomong, tapi aku nggak gerakan kayak misalnya sholat hajinya tuh enggak gitu loh. Coba deh kasih visualnya dong, kamu nggak bisa. Enggak, contohnya. Jadi kamu cuma kasih sound apa namanya? Sound doang. Aku lagi ngomong gini Bu, aku ngasih penjelasan, aku tapi sambil pakai baju putih-putih kayak orang haji, tapi aku nggak haji, nggak ikut gerakannya. Oh Bu. Iya deh, boleh deh. Boleh deh, apa deh. Soalnya kalau mau haji, aku tidak ada temannya Bu untuk jadi teman haji aku. Nggak usah. Jadi misalnya Kan nggak seru Bu, namanya nggak haji, kan haji rame-rame, aku di rumah nggak rame-rame. Ya udah, foto kamu di Kompas, jadi kamu udah banyak gitu. Ya udah gitu aja ya Bu, itu aja sih Bu. Ya, tapi
Tapi ini ya Il, apa namanya, tetap dikasih visualisasinya. Jadi kayak kalau ihram tuh misalnya, kalau tawaf itu mengelilingi Ka'bah, jadi ada visual Ka'bahnya, terus habis itu ada visual orangnya yang pura-puranya lagi ngelilingi Ka'bah, tapi ada kamu di situ. Oh ada, oh gitu ya, nanti aku coba minta tolong mimi aku deh gitu. Soalnya gitu, Iya, aku agak susah. enak banget. Nih kayak misalnya nih gini, ya ampun ini nggak apa-apa deh, hari ini juga nggak terlalu sih materinya. Misalnya gini, ntar kamu ada visual kamu nih di sini, ini misalnya kamu di sini nih Il gitu kan, pakai ihram, terus habis itu dikasih visualnya kayak gini, ada orang keliling Bisa, Ka'bah. kalau backgroundnya deh bu. Ini bagus banget. Ya kan? Gitu ya guys, contohnya kayak gitu. Oke, makasih bu. Sama-sama. Pokoknya harus ada kamu di kontennya gitu. Oh ya Kak, Bu, saya mau tanya proyeknya. Kenapa? Jadi kan kita membuat kayak foto dan kolase gitu yang memperagakan haji kan, Bu. Itu apakah boleh ditutup gitu mukanya, Bu? Atau kalaupun enggak, apakah boleh di fotonya itu kita mukanya menghadap berlawanan sama kameranya gitu, jadi mukanya nggak masuk. Buat privacy ya, nggak apa-apa. Bu, ada yang nanya Bu, sensor aja. Dan Kayak calon selain narapidana boleh? selain yang itu bakalan ada bakalan ada teksnya juga ya Bu, untuk penjelasan lebih lanjutnya. Boleh. Jadi kalau misalnya kamu pakai voice over, itu kamu nggak usah pakai teks juga nggak apa-apa sebenarnya. Kan kamu udah langsung menjelaskan kan. Tapi kalau misalnya kamu pakai komik, tadi kamu nanya pakai komik ya? Kayak kalau langsung foto gitu. Ya itu berarti ada teks penjelasannya gitu. Oh ini lah pakai ihram tuh kayak gimana? Itu bukan rukun ya. Rukunnya tadi apa ya? Lupa lagi. Misal wukuf gitu kan. Terus kamu tulis wukuf itu bla 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 gitu. Kayak komik strip sederhana gitu juga nggak apa-apa. Oh, Oke. berarti yang penjelasannya itu yang berkaitan dengan tata caranya ya Bu. Tidak perlu ada sejarah haji atau segala macam ya Bu. Nanti Buria kepanjangan bacanya, berapa ratus anak. Gitu. Nanti bisa dilihat ya, di rubrik sumatifnya. Apa sih Janet tadi ada yang tanya pakai sensor. Sama-sama. Sensor narapidana, tolonglah, nggak usah sensor narapidana banget guys. Sensor ruangan aja Bu, di blur gitu. Kita mulai dulu ya guys, sesi belajar pada hari ini. Mulainya setelah sengaja, maksudnya gimana nih Bu? Ini udah hampir 40 menit nih malah. Nah, kita materi hari ini tuh fresh banget, singkat sekali, jadi santai aja. Nah, untuk sesi tanya jawab mengenai proyek sumatifnya, insya Allah akan Buriha adakan setelah topik haji dan umrohnya selesai ya guys. Jadi silakan hadir di sesi belajar live-nya. Sekarang kita mulai dulu dengan membaca doa sebelum belajar. 3, 2, 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi srohli sodari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Shadaqallah. Amin. Masya Allah, luar biasa, tabarakallah, lancar sekali. Oke. Kita langsung aja. Hari ini Buriha hanya singkat-singkat saja gitu ya, tidak akan panjang-panjang karena
sudah panjang tadi di bagian sumatifnya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Hajj atau haji. Kalau bahasa Inggrisnya haji ya. Nah, cara haji. Haji itu asal katanya dari hajj di bahasa Arab atau haja yang artinya menyengaja sesuatu. Secara istilah, haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah atau Baitullah kalau kata orang ya, untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Jadi nggak boleh tuh ngawur tuh nggak boleh ya guys, harus sesuai dengan tuntunannya atau rukunnya. Nah, ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima. Mekah adalah tempat kelahiran Nabi Muhammad. Di kota Mekah terdapat Ka'bah yang dijadikan kiblat kaum muslim seluruh dunia ketika melakukan sholat. Nah, makanya nih kalau kamu lihat gitu ya, ketika orang-orang melakukan sholat ketika haji, itu tuh nggak satu arah yang sama gitu kayak kita kalau lagi sholat jamaah di masjid-masjid di Indonesia. Itu ntar sholatnya tuh akan muter gitu, muter mengelilingi Ka'bah karena Ka'bah adalah kiblat bagi kita sebagai umat muslim. Apakah haji itu wajib? Adakah pemerintahnya? Ya, Allah telah memerintahkan kita untuk berhaji apabila kita sudah untuk melaksanakan haji di surah Al-Imran ayat 97. Coba siapa yang menjadi pemutir untuk membaca bahasa Arabnya atau surah Al-Imran, dan satu orang lagi yang membaca terjemahnya. Adakah yang mau raise? Aku mute all dulu ya. 5, 4, 3, 2, 1. Kok gak ada yang raise hand sih? Oke, Rinjani boleh Rin. Kamu baca ininya dong, Arabnya. Dari ta'awuz, basmalah, dan sampai selesai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasani wa ambataha nabatan hasanan. Wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihrab wajada indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadza. Qala huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Terima kasih Ustadz Rinjani, Masya Allah, tabarakallah. Mungkin besok kita pakai bukan nada membaca hadis ya guys. Oke, makasih Rinjani. Nah, coba boleh tadi Danis, kayaknya Danis sempat ini deh. Atau siapa tadi? Mana? Benar, Danis. Danis boleh dong tolong bacakan artinya, Den. Oh siap Bu. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, diantaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasuki Baitullah, amanlah dia. Dan diantara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Quran surat Al-Imran ayat 397. Oke, terima kasih Denis. Sama Bu. Nah, guys, aku paham banget nih. Aku dulu juga suka bingung bagian ini. Nah, kalau kalian suka lihat kayak gini, itu tuh 3 itu urutan suratnya di Al-Quran. Nah, 90 baru setelah titik 2 itu 97. Kayak misalnya kalau kalian lihat enggak deh, kalau di Injil tuh tulisannya kayak gimana ya? Matius titik 2 ayat berapa gitu ya, langsung ya. Orang Islam semua di sini. Nggak ada yang nyasar lagi hari ini. Nah, ini tuh biasanya urutan suratnya nih yang Al-Imran garis miring bla bla bla. Itu biasanya keterangan urutan surahnya di Al-Qur'an gitu. Oke, Renjani, nggak apa-apa, makasih ya. Nah, seperti yang sudah Allah sampaikan di sini, mana tadi? Nah, bagi orang-orang yang saja. Jadi kalau misalnya kita belum mampu
tertipu gitu ya, pakai uang sendiri ya guys. Itu tidak apa-apa. Terus habis itu apa lagi ya tadi? Aku mau nanya deh, di sini kan ada tulisannya Makom Ibrahim. Aku mau tanya, di sini ada yang tahu nggak sih Makom Ibrahim itu apa? Atau ada yang mau nebak? Boleh dong Aslan langsung unmute. Enggak deh, aku lupa. Oke, apa tuh Aslan Makom Ibrahim? Kalau tidak salah tempat apa Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berpijak gitu di tempat itu. Oke, makasih Lislan. Benar banget. Jadi jangan sampai tertipu ya guys. Walaupun namanya makom, ya bagaimana nih Ustadz Rinjani bahasa Arab. Nah, jadi walaupun namanya makom gitu ya, jadi makom ini tuh maksudnya tuh bukan makan ya, seperti dalam terjemahan bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Indonesia makam atau makom itu kan kuburan gitu ya. Nah, kalau di bahasa Arab itu makom itu adalah tempat seperti yang tadi dibilang oleh Aslan gitu ya. Jadi kalau kamu nanti haji atau umroh gitu ya, amin. Nah, di situ tuh ada makom Ibrahim. Di situ ada batunya itu tuh ada kayak tapak kaki Nabi Ibrahim di situ gitu. Karena seringnya Nabi Ibrahim menggunakan batu tersebut untuk berdiri ketika membangun Ka'bah. Gitu. Jadi gitu ya guys, makom ini maksudnya bukan makam atau kuburan Nabi Ibrahim, tapi tempat di mana Nabi Ibrahim dulu tuh sering menggunakan batu tersebut di tempat itu gitu ya, untuk meletakkan batu-batu untuk membangun Ka'bah begitu. Ada Torik 2 bulan sudah naik haji. Maaf ya. Naik haji. Aduh, ini Kak apa ini beritanya? Udah lama gak sih? Nah, syarat wajib haji kalau mau naik haji itu seperti apa sih syaratnya? Pertama tentu saja harus orang Islam gitu ya guys, karena kalau bukan Muslim itu nggak boleh masuk ke tanah haram atau ke Mekah, itu nggak boleh guys. Kenapa nih? Kemudian selanjutnya adalah baligh itu berarti dia sudah cukup umurnya sesuai dengan ketetapan Islam, kemudian berakal sehat, tentu saja tidak boleh ya orang gila disuruh berhaji. Apa nih, kok kayak Torik ya Bu? Emang Torik. Kemudian merdeka dan mampu. Sekarang pertanyaannya nih, Torik sudah ketika umur 2 bulan sudah berhaji, kira-kira hajinya sudah menggugurkan kewajiban hajinya dia atau belum? Boleh coba langsung di-unmute. Gimana nih? Torik 2 bulan udah naik haji nih guys. Oke, aku baca chatnya ya. Torik aja. Aku usia 15 sudah akil balik. Berat, gak boleh dijokin. Berarti gak boleh dijokin sama temen Kristen gitu dong, Bu. Gak boleh. Jadi tanah haram atau Masjidil Haram aja itu tuh nggak boleh dimasuki oleh orang yang selain orang yang beragama Muslim tuh nggak boleh gitu. Kalau Masjid Istiqlal kan masih boleh ya dikunjungi oleh orang mungkin Kristen, Buddha gitu, Hindu. Biasanya kan mereka syaratnya hanya harus memakai baju tertutup aja kan. Nah, kalau di di tanah haram gitu ya, di Mekah gitu ya, di Masjidil Haram itu nggak boleh sama sekali orang yang selain beragama Islam gitu ya untuk masuk ke Masjidil Haram gitu, nggak boleh, jadi harus Muslim. Kata uminya sih nggak sah, belum balik, kenapa harus Torik? Tapi Bu katanya Arab udah banyak miras dan boleh berjemur loh. Iya benar, itu sedih banget ya. Iya tuh, sangat disayangkan sih. Aku nggak dihitam ke sama lagi. Ada yang tahu nih? Udah terang Bu, udah terang. Oke, jadi anak kecil belum memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji ya guys. Jadi belum ada kewajibannya. Jadi kan kalau misalnya dia belum balik gitu ya, belum boleh, boleh sih dia melaksanakan haji itu boleh gitu, tapi tidak menggugurkan kewajibannya. Kenapa? Karena
wajib haji itu dikenakan ketika seseorang sudah balik gitu. Jadi kalau kalian sudah balik gitu ya, nah maka hukumnya sudah wajib untuk haji apabila kita mampu. Kalau nggak mampu nggak apa-apa. Mampu di sini artinya nggak cuma dalam sekedar nggak cuma dalam ranah harta ya, aku punya uang banyak kok gitu kan, tapi sakit gitu misalnya, sakit yang nggak bisa berdiri dari tempat tidur, terus itu gimana ya, bisa, berarti nggak masuk dalam kriteria mampu gitu. Jadi mampu di sini tuh baik secara fisik, materi, keamanan dalam melaksanakan ibadah haji itu juga termasuk ya. Misalnya, wah Bu Riha, borderline Saudi Arabia lagi diblokir gitu ya, lagi di sekitar negara Saudi Arabia tuh lagi ada banyak perang gitu misalnya, itu tidak aman ya guys. Nah itu juga berarti tidak masuk kriteria ini nih, nggak masuk dalam kriteria mampu gitu, jadi tidak wajib untuk haji jatuhnya gitu. Tapi kan sekarang masih aman-aman aja ya guys, jadi nggak apa-apa banget untuk berhaji. Nah ini yang menjadi tugas sumatif kalian di rukun haji. Jadi yang perlu kalian jelaskan hanya 6 poinnya aja guys. Ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Gitu. Jadi nggak nggak perlu tuh kalian juga menjelaskan tentang sa'i. Sa'i itu kan ada lagi bagian yang lain gitu, bukan termasuk dalam rukun haji. Jadi yang perlu kalian jelaskan, kalian hanya fokus pada 6 hal ini aja. Ihram itu apa sih? Wukuf itu apa sih? Tawaf itu gimana sih? Sa'i itu kayak astagfirullahaladzim, sa'i kan masuk dalam ini ya. Sorry, aku tipe guys. Lempar jumroh. Masya Allah, di kepala aku tuh visualisasinya tuh yang lempar-lempar batu itu. Nah, lempar jumroh itu nggak termasuk dalam rukun ya, jadi nggak usah diperagakan, nggak apa-apa gitu, karena tidak termasuk dalam rukun. Nah, pokoknya kalian fokus di 6 poin ini aja. Nah, rukun haji itu ada apa sih Bu Riha? Rukun haji adalah serangkaian kegiatan yang kalau salah satunya nggak dikerjain, berarti hajinya nggak sah. Kalau nggak sah berarti diulang. Ingat ya guys, kalau dia tidak melakukan 6 hal yang ada di rukun haji, hajinya nggak sah dan harus diulang. Yang mana kalau diulang berarti kan bisa jadi ya mungkin tahun depan, atau kalau misalnya dia masih ada waktu ya bisa langsung dilakuin. Tapi kayaknya sih nggak bisa ya, karena kalau lihat itinerary haji tuh emang harus 1 pekan gitu, dan haji itu kan di waktu tertentu aja gitu. Ini kita keluar dari ujian ya, di formatif, makasih. Jadi ingat ya guys, bedain antara rukun haji sama wajib haji gitu ya. Jadi kalau salah satu rukun yang nggak dilakukan, berarti hajinya nggak sah dan harus diulang begitu. Nanti untuk detailnya akan Bu Riha jelaskan di kesempatan selanjutnya. Dominik ada ya instruksi untuk sumatifnya ada di aktivitas nomor 3. Bu, nanti ada sesi ngobrol nggak? Ada habis ini ya. Tapi lumayan Bu, melempar batu buat yang emosi. Nah Ken, itu ada lagi nih di selanjutnya. Rara boleh langsung di unmute aja. Kenapa Ra? Ya, Apa slide ini bakal dibagiin di LMS atau nggak ada di LMS? ada. Nanti ya. Kalau yang ikut sesi ngobrol sama Bu Riha, biasanya Bu Riha hilaf nih. Nanti tolong diingetin juga ya Bu. Gitu. Kemarin karena aku ngobrol sama kelas 7, aku jadi lupa masukin rekaman. Oke, ntar aku tetap masukin ya. Nah, selanjutnya adalah wajib haji. Nah, bedain ya guys. Ini rukun haji, yang ini wajib haji. Apa bedanya? Kalau wajib haji adalah serangkaian kegiatan yang harus dikerjakan. Kalau salah satunya enggak dikerjain, hajinya tetap sah. Kamu nggak usah ngulang, nggak apa-apa. Nah, tapi harus digantikan dengan membayar dam atau menyembelih hewan.
Dam itu apa sih Bu Riha? Dam itu denda. Gitu guys. Bedanya adalah seperti itu. Jadi kalau rukun haji, kalau salah satunya keskip gitu ya, nggak dilakuin, haji kamu nggak sah, harus diulang. Kalau wajib haji, kalau salah satunya nggak dilakukan gitu ya, ya nggak apa-apa, haji kamu tetap sah. Tapi kamu harus membayar denda atau menyembelih hewan. Denda itu apa namanya? Arti kata dari dam, gitu ya. Ini juga keluar ya guys. Nah, apa aja sih syarat wajib haji? Bu Riha kutip dari inews.id. Di sini ada pertama nikah, gitu ya. Kemudian kedua wukuf di Arafah atau berdiam diri pada waktu tergelincirnya matahari tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian nomor 3 adalah tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Sebentar, ini Bu Riha salah masukin ternyata. Terima kasih. Wajib haji itu bukan yang ini ya guys. Oke, nanti Bu Riha akan apa namanya perbaiki ya. Masya Allah kok bisa gitu ya. Nah, wajib haji sendiri itu ada. Pertama adalah ihram dari mikot. Ihram adalah batas waktu dan tempat yang telah ditentukan. Nah, nanti kita akan bahas juga nih tentang ihram. Nah, ihram dari mikot ini tuh agak jelimet, apa ya, agak pusing. Gitu. Kemudian yang kedua adalah bermalam di Muzdalifah. Yang ketiga adalah melontar jumroh Aqobah pada hari raya haji. Kemudian yang keempat adalah melempar 3 jumroh, bermalam di Mina, dan tawaf wada, dan yang terakhir adalah tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diharamkan seperti minum alkohol, tentu saja sudah pasti dilarang. Dan begitu saja, terima kasih. Nanti untuk slide yang wajib hajinya Bu Riha perbaiki ya. Kok bisa Bu Riha kecelek ya? Bu, maaf aku lupa nanya, ada selain foto buat yang tanpa rombongan? Enggak, pokoknya harus ada foto kamu di situ gitu, karena itu termasuk Bu Riha pingin ambil nilai praktek. Oke Denis nanti Bu Riha masukin ke ini ya, ke slide-nya ya, nanti slide-nya Bu Riha. Iya benar banget, makanya Bu Riha kecelek nih Han. Bayar damnya ke siapa Bu? Nah nanti kan ada namanya pengelola haji gitu, jadi nanti akan bayar ke si pengelola haji tersebut, yang mana pengelola haji yang ada di Mekah itu ya. Jadi kan nanti diakumulasi diakumulatif tuh oleh penyedia haji yang ada di sana, pemerintah sana gitu. Bu, bikin video wajib nggak Bu? Enggak, kan kamu bisa milih mau video. Jadi terserah sih kamu mau mewajibkan yang mana. Mau video bisa, pakai foto bisa, apalagi infografis bisa gitu. Yang penting ada foto kamu ceritanya lagi memperagakan haji gitu. Dah selesai ya gitu deh Zora, semoga terjawab. Nah untuk yang ingin mengikuti sesi ngobrol-ngobrol kita di sore hari ini setelah sesi belajar, boleh banget stay di sini. Cuman Bu Riha minta waktu 10 menit ya guys untuk istirahat gitu ya, dan sholat karena Bu Riha juga belum sholat nih. Oke, yuk kita akhiri dulu sesi hari ini dengan membaca doa setelah belajar. Yang mau di-unmute boleh di-unmute, yang enggak juga nggak apa-apa. Jadi boleh apa aja Bu Riha, boleh apa aja. Semoga damnya tidak dikorupsi, insya Allah nggak dikorupsi ya. Kamu tahu aja sih isu yang ada di Indonesia. Oke, mari kita. Bu, itu Ya Allah. apa isu korupsi tuh udah kena sampai usia anak-anak lebah harusnya, karena ini emang isunya gede banget. Ih, parah banget sih. Kayak gitu dong Rafa Asya. Ya udahlah, nggak apa-apa terserah. Oke, yuk mari kita akhiri sesi kita pada sore hari ini dengan membaca doa setelah belajar 3, 2, 1.
Alhamdulillahirabbil alamin Wal asri innal insana fi khusri illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kawan murid sudah mengikuti sesi hari ini dengan baik. Jangan lupa ya guys, buat ajak-ajak teman lainnya untuk ikut di sesi agama kita yang tinggal 2 bulan kurang dikit. 2 bulan lebih dikit ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Bu Niha. Dadah. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.